keadilan. Dan memang ini sangat-sangat jadi apa ya, betul adanya begitu Mas Tersaklin. Iya. Jadi kita mau kita mendengarkan dan pasti akan ngangguk-ngangguk, benar. Oh ini yang ini benar, orang jadi tamak karena banyak yang menjadi budak dari uang. Iya. Siapa sih yang nggak butuh uang gitu ya? Kita Betul. hidup butuh uang. Banyak yang mengejar untuk jadi kaya, untuk jadi sukses, untuk berlimpah-limpah gitu ya. Cuman kadang-kadang cara atau hal yang sudah Tuhan mampukan itu kemudian dilebihkan dengan cara yang tentunya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian muncul kesombongan. Nah, sebelum firman Tuhan tadi ada pujian juga yang dibawakan tadi oleh Putri Siagian, itu juga tentang kesombongan gitu ya. Karena manusia itu kadang kalau sudah berkelimpahan muncul sombongnya, benar enggak? Iya. Dan luar biasa ketidakadilan kita lihat banyak hal terjadi di sekitaran kita. Iya. Bahkan yang jauh di sana kita bisa melihat karena kemajuan teknologi pastinya, dan itu juga akan memunculkan hal-hal yang memang oh iya firman Tuhan bahkan jelas sekali tadi ya disampaikan, bahkan detail banget ya di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 tadi. Betul. Kemudian dilanjut yang Lukas 12 ayat 13 sampai sekian tadi, luar biasa bahwa firman Tuhan tuh betul-betul detail sekali mencatat di akhir zaman, dan benar ya Bu Sarlin. Iya, betul. Dan memang luar biasa kalau sekarang bisa dibilang banyak orang yang sombong tapi nggak mau ngaku sombong, nggak mengakui kalau dia sombong, dan kemudian tampak besar. Gimana seorang pencuri ngaku Penjara penuh gitu ya. ya itu yang saya bilang, bahwa tanpa sadar kita sudah masuk dalam perangkapnya iblis. Roh ini, kesombongan ini, ya gini, kembali dulu yang pertama. Jadi ada 3 poin ini. Pertama ketamakan, kedua kesombongan, yang ketiga ketidakadilan. Orang kalau tamak ini karakternya udah mulai pudar. Kenapa? Karena ketamakan itu akhirnya melahirkan yang namanya iri hati, dengki, kebencian, ya, pemerasan dan seterusnya, pencurian, ketidakjujuran, semuanya nyampur di situ. Lalu kemudian muncullah sebuah sikap hati yang sombong. Nah, itu tadi. Kesombongan ini mengerikan, makanya saya katakan tadi ya, uang itu akan baik, uang itu akan baik kalau jadi hamba. Karena kita yang harus atur uangnya. Tapi uang itu akan jadi jahat kalau dia jadi tuan dalam diri kita. Makanya kita berkata akar segala kejahatan akan muncul kalau cinta uang. Nah gitu loh. Jadi uang itu sangat bagus sekali, baik banget kalau dia selama ini kita gunakan sebagai hamba kita. Kita perintahkan itu uang, artinya kita yang mengatur itu uang. Ya, tapi jangan coba-coba engkau membuatnya jadi tuan dalam dirimu. Artinya dia berkuasa akhirnya mengubah mindset saudara yang tadinya bagus, positif, jadi negatif. Contoh, saudara pinjamkan orang uang, engkau langsung ya berpikir negatif. Saudara mungkin orang itu berkata aku lagi mencari, kalau engkau nggak mau pinjamkan, jangan pinjamkan. Jadi kalau ini perlu kebijaksanaan. Makanya saya katakan uang itu alat tukar yang sangat bagus dan baik sekali. Tapi selama dia jadi hambanya kita, saudara. Hambanya kita, artinya kita memberi budak-budak, bukan kita diperbudak. Demi Tuhan buat kita. Kalau Tuhan buat kita bahaya. Ya, makanya ada kita katakan apa? Berilah pinjaman dan jangan memintanya lagi. Orang beri pinjaman itu orang paling kaya sebenarnya, moralnya, karakternya. Kalau akhirnya dia membuat uang itu menjadi hamba gitu loh, bukan Tuhan buat dia. Tapi kalau kita akhirnya ya meminta, mungkin ayo tolong kembalikan uang kita, sementara orang itu mungkin lagi berjuang, kita perlu berdoa supaya Tuhan berkati dia. Itu berarti kita punya hati juga diperkaya oleh Tuhan. Nah, tetapi kalau kita mulai berpikir, ini orang kau bohong dan bla 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 bla, akhirnya kita punya hati disombongkan. Ya, ini bagian-bagian yang kita mesti mengerti bahwa kadang-kadang Tuhan membuat kita ya menjadi seorang yang kuat di dalam Tuhan, dewasa dalam Tuhan. Tuhan kasih kita ruang itu, tapi kita akhirnya ya membiarkan malah kedagingan kita itu menjadi lebih kuat lagi. Nah, kita kembali dulu 2 Timotius 3 tadi ya, ayat 8 dan 9 ya, kita akan baca ayat ini ya. Di ayat 5 dikatakan jangan bergaul dengan mereka, jauhilah orang itu. Kenapa? Karakter-karakter yang kita baca dalam 2 Timotius 3 tadi ini karakter akhir zaman.
tanpa sadar saudara akan ada dengan orang-orang seperti ini. Ya, bahkan mungkin kita juga ya sedang melakukan satu dua hal yang gak berkenan di mata Tuhan, perlu kembali ke jalan Tuhan. Ayat 8 dan 9 dikatakan sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Siapa Musa? Hamba Allah yang diurapi. Mereka menentang. Ya, demikian juga mereka menentang kebenaran. Orang kalau berbuat salah, berbicara salah tentang hamba-hamba Allah, ya, otomatis mereka juga menentang kebenaran. Ya, akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji, dan makanya mereka mati. Ya, mereka mati sia-sia karena nggak tahan uji. Nah, kadang-kadang Tuhan kan izinkan kita melewati banyak hal untuk kita mulai belajar apakah iman saya kokoh di situ, apakah saya belajar kokoh gitu. Memang nggak mudah. Mungkin Mbak Tata juga pernah ngalamin. Kita pinjamkan orang uang, tahu-taunya uangnya nggak dikembaliin gitu ya. Lalu kita mulai berpikir pertama apa? Negatif, satu apa? Ini orang kebohong ya kan, gitu ya kan. Tapi sebenarnya Tuhan memperkaya kita. Gimana kita mulai terjun untuk melihat kedalaman hati orang itu untuk kita doakan. Karena disitulah kita lagi menghancurkan ketamakan kita, kesombongan kita. Nah, tidak semua orang mengerti sampai di sisi itu. Orang hanya ngerti aku pinjam ya, kamu harus kembaliin. Kekayaan kita nggak dapat karena kekayaan kita dihitung dengan uang, bukan dengan moralitas atau karakter roh yang sebenarnya Allah mau kita tangkap lebih banyak di situ. Ini yang sebenarnya hari-hari di akhir zaman kita perlu memperkaya. Kalau saudara tidak mau pinjamkan, jangan pinjamkan. Berikan saja kepada dia dengan sukacita supaya tidak ada hati yang gundah-gulana. Atau sebaliknya, saudara mungkin sering berulang-ulang datang minta lagi, ini pun nggak benar. Jadi kepada siapa yang meminjam dan meminta pinjam ini perlu ada banyak banget karakter yang kita perlu belajar lebih dewasa di sini supaya kita nggak menjadi tamak dan nggak jadi sombong dan akhirnya kita nggak mengalami keadilan. Nah, itu maksudnya ya. Jadi 3 poin apa yang kita bahas pada pagi hari ini semua ada keterikatan ya. Jadi Tuhan mau kita belajar untuk tahan uji dalam segala proses kehidupan supaya kita nggak terjebak dengan banyak sekali kamuflase iblis yang dia pakai untuk menjatuhkan kita. Mari belajar untuk mengenal roh apa di akhir zaman yang sedang merajalela, yang merusak mental kita, merusak karakter kita ya. Makanya saya katakan sekali lagi, uang itu akan baik selama dia menjadi budaknya kita. Tetapi kalau jadi tuan buat kita, ini bahaya. Akhirnya kehilangan integritas. Ya, itu dia. Haleluya. Luar biasa ya. Karena kalau berbicara uang tuh sensitif ya. Sensitif. Bukan itu juga hidup sensitif. Kita memang adalah uang kan begitu. Tapi Tuhan mau bilang uang itu hanya alat tukar. Ya, yang kita perlu sadar bahwa makan minum pakai kita Tuhan sudah jamin. Yes. Ya, Allah memelihara kita yang luar biasa. Haleluya. Jadi kadang-kadang tuh ya ada yang tetap aman-aman saja meskipun di dompet tinggal 5.000. Iya. Karena ada damai di hati. Betul, Itu kan? ada yang ketakutan setengah mati. Betul. Padahal masih ada beberapa juta dalam dompet, tapi dia sudah takut besok aku bagaimana. Oh, iya, gitu ya. Dan betul. itu memang terjadi ya. Betul. Jadi uang itu nggak jamin. Saudara punya uang, ya. Orang bilang beli spring bed enak, banyak macam-macam model ada ya sekarang ya. Tapi kalau pikirannya lagi semrawut, banyak masalah. Apakah tempat tidur yang tadi saya beli uang yang banyak bisa berikan engkau tidur nyenyak? Belum tentu. Jadi uang nggak bisa memberikan engkau kedamaian dalam tidurmu. Hanya satu, damai Allah, kuasa Roh Kudus yang bisa berikan engkau tidur. Orang tidur di koran, kau bisa enak banget karena tadi hatinya damai. Nah gitu. Jadi uang alat tukar yang baik. Cuma bukan dia adalah tuan buat kita. Ini harus clear di situ supaya kita nggak jadi tamak dan nggak jadi sombong dan akhirnya tidak adil terhadap segala macam hal yang kita jalani. Haleluya. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Sudarsono di Sanggau, Kalimantan Barat. Iya. Dalam masa pensiun, keuangan kita menipis. Apakah persembahan kita yang sedikit di hadapan Tuhan? Apakah persembahan kita yang sedikit di hadapan Tuhan itu mungkin berkenan gitu ya karena masa pensiun? Dan saya sering dibully dalam keadaan ini. Tapi puji Tuhan kami tidak berhutang. Lebih baik memikul kayu kering dari hutan untuk dijual daripada meminta-minta. Terima kasih. Monggo tanggapannya. Iya, baik. Jadi begini sebenarnya,
masalah pemberian di rumah Tuhan, yaitu persembahan 1/10 atau persembahan saudara, ya, itu bukan soal jumlah sebenarnya, tapi sikap hati kita. Kita masih punya kesadaran untuk kembalikan milik Tuhan, masih punya kesadaran untuk memberkati orang lain. Itu sikap hati sebenarnya. Jadi bukan masalah jumlah, ya. Ada orang memberi banyak tapi dia nggak tenang, nggak rela memberi banyak itu. Jadi bukan masalah jumlah. Tuhan melihat sikap hati. Makanya Tuhan memberikan contoh kepada seorang janda yang memberikan persembahan, dan Tuhan berkenan karena sikap hatinya all out untuk Tuhan. Saudara, bicara memberi ini banyak sekali maknanya. Jadi memberi itu kembali lagi satu kuncinya adalah sikap hati kita. Ada banyak orang memberi tangan kanan, tangan kiri kok tahu. Padahal Tuhan berkata, jangan coba-coba engkau memberi dengan tangan kanan, tangan kiri mau tahu. Kenapa? Kalau engkau memberi dengan kata lain, engkau mau ubahkan ke orang lain, itu engkau telah membuka celah buat iblis akhirnya memporak-porandakan, sehingga semua yang engkau beri tidak ada nilai di mata Tuhan lagi. Ini sangat jelas sekali, Tuhan ingatkan itu, ya. Jadi mari belajar, berilah dengan hati, sikap hati kita, ya. Saat engkau memberi kepada seseorang, engkau berdoa sama dia supaya apa yang engkau beri ini boleh memberkati hidupnya. Itu sikap hati, saudara, sikap hati. Sehingga Tuhan melihat itu dan Tuhan memberkati saudara. Ya, makanya akhirnya dia bilang, ada orang, ya, memberi tapi kok merasa kurang terus, ya kan? Ya, kenapa? Karena tadi mungkin dia memberi tangan kanan, tangan kiri, jadi kau tahu. Nah, jangan sampai. Jadi memberi ini soal bicara tentang sikap hati kita. Amin, amin. Baik, itu penjelasan untuk Pak Sudarsono. Ya, semoga makin mantap ya Pak ya. Amin. Baik, kemudian ada pertanyaan. Oh, ini ada respon dari Bu Ellen Margareta. Mengucapkan terima kasih Bu Pendeta, doanya. Puji Tuhan, cucu saya lulus dan dapat diterima di amin. Universitas. Puji Tuhan, ya. Luar biasa. Kemudian ada juga ini kalau dari namanya Grace ya, izin bertanya, bagaimana menyikapi kalau saudara yang pinjam uang kita lumayan nominalnya, dibantu dulu karena benar-benar butuh dengan janji dikembalikan sekian hari, makin kesini makin gak dibayar, dan kami tidak pernah sama sekali mengancam, menghina, dan selalu mendoakan agar lancar rezekinya. Tapi kok saudara saya ini menyepelekan hutang lainnya lagi, apakah kita harus mengikhlaskan? Padahal kita juga butuh untuk modal, bayar kontrakan. Yes. Dia malah pergi sama teman-teman. Ibunya yang cerita, bingung saya, Ibu Pendeta. Haleluya. Kembali lagi sikap hati kita, saudara. Jadi kalau kita artinya begini, memberi pinjaman, ya tentu kita tahu dengan ada perjanjian dikembalikan. Katanya nggak ada kembalikan, gimana rasanya? Nggak enak memang, nggak enak, saudara. Saya pernah ngalamin ujian ini, ya. Waktu saya punya usaha dan kemudian bunyinya ratusan juta, saudara. Wow, saya merasa sangat dirugikan sekali karena itu uang usaha dan bukan kecil, ratusan juta, saudara, ya. Tapi rupanya bukan orang itu yang diuji, saya yang diuji. Gimana saya akhirnya merelakan? Karena saya percaya begini, ini yang perlu ditaruh dulu, bahwa Tuhan punya 1001 cara untuk berkati kita. Pintu satu tertutup, kita sering dengar begitu kan? Maka pintu yang lain terbuka, dan itu betul, saudara. Selama kita tetap punya hati di tadi, kenapa dia nggak bayar, kita akan dikuasai oleh pemikiran-pemikiran yang salah, dan akhirnya iblis memperbudak kita dengan pemikiran itu. Kita nggak bisa tidur dengan nyenyak, kita akhirnya pikirannya macam-macam, dan itu merusak mental kita akhirnya. Ya rugi siapa? Kita, saudara. Sikap hati kita kembali, Tuhan mau kita yang arahkan kepada Tuhan. Artinya kalau memang sudah berdoa dan dia nggak kembalikan, berdoa sama Tuhan, aku memberkati dia Tuhan, ya, dan kita lepaskan diri kita daripada apa yang menjadi utang piutang tadi. Saya yakin Tuhan punya cara untuk memberkati saudara, dan saya yakin damai Allah akan tetap tinggal di hati saudara. Ini yang perlu kita belajar untuk mengerti, ya. Nah, jadi kalau pertanyaan seperti ini, saya mau bilang sekali lagi, berdoalah kepada musuh-musuhmu. Itu yang Tuhan ajarkan. Berdoalah kepada musuh-musuhmu dan ampunilah mereka. Ada nilai di situ, ya. Jadi melepaskan itu adalah apa? Kita berdoa memberkati mereka. Musuh, ya, itu musuh. Tuhan nggak mau kita tersakiti.
apalagi kita menyakiti balik, ya. Tapi tolong kita mengampuni. Yang kedua, kita belajar untuk mendoakan dia dengan kasih Bapa. Dengan demikian sikap hatimu yang akan membuat Tuhan memberkati saudara. Ya, jadi siapapun kita, ya, dengan uang yang tidak sedikit tentunya, apalagi ekonomi yang sedang merosot dalam hal banyak macam, tapi percayalah anak Tuhan selalu diberkati dan selalu berkecukupan dalam hal apapun, supaya kita tetap memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, luar biasa penguatan sekali lagi bahwa ini masih di awal tahun ya. Banyak orang yang khawatir tentang ini itu, tentang masa depannya, bagaimana besok dan lain sebagainya. Bahwa firman Tuhan pagi hari ini sangat-sangat melegakan kita. Amin. Luar biasa. Baik, ini satu lagi sebelum kita ke pokok doa. Ini tentang dari Anggraini di Jago. Shalom Bu Sarlin. Shalom. Terima kasih untuk firman Tuhan sangat menguatkan. Apakah keinginan untuk berkelimpahan dalam ekonomi kemudian melakukan banyak hal untuk mewujudkannya menyalahi apa yang sudah firman Tuhan katakan? Mohon penjelasan. Yang pertama, ingat berkat itu milik Tuhan. Susah payah manusia nggak bisa mendapatkan apapun, ya. Kita bekerja, Tuhan tahu targetnya sama kita, ya. Tapi kita punya target memang tentu sama manusia, ya. 2025 saya harus begini, itu bagus. Tapi sekali lagi, segala macam berkat itu Tuhan yang tahu takarannya buat kita. Yang perlu kita pahami adalah gimana sikap hati kita untuk selalu bersyukur untuk apapun takaran itu dan Tuhan kasih. Dan jangan pernah lihat takaran orang lain. Kadang-kadang kita merasa iri, kayaknya nggak adil ya Tuhan, akan gitu. Karena kita mau lihat takaran orang lain. Jangan, ini udah sikap yang salah, ya. Tuhan berkati kita sesuai dengan apa yang memang Dia mau kita nikmati. Dan berdoa untuk kelimpahan wajar, ya wajar, nggak apa-apa, karena Tuhan juga mau kita diberkati berlimpah-limpah, yes. Tapi ingat, apa yang kita doakan harus bekerja sama. Kita berkata begini, minggu depan kita akan belajar ini, bagaimana cara berdoa yang baik. Waktu kita berdoa, ya, roh kita berdoa, karena ada hal-hal yang tersembunyi yang kita nggak bisa ngomong, tapi roh kita yang berdoa. Makanya kita berkata Yakobus, doa orang benar jika dengan sungguh-sungguh didoakan, maka besar kuasanya. Artinya apa? Kalau saudara berdoa, jangan cuma jasmani saudara mengingini ABC, tapi rohmu berdoa. Dan roh itu menangis sehingga Roh Kudus menolong saudara menyampaikan apapun yang engkau doakan itu, sehingga Tuhan mendengar. Itu maksudnya. Kadang kita berdoa tapi kita membawa cara daging kita. Aku mengingini A, aku mengingini B, dan itu bukan dari Tuhan. Karena yang berdoa itu adalah roh kita. Artinya roh saudara mengharapkan, memohon, ya, Tuhan buat sesuatu, dan Roh Kudus melihat itu. Engkau sungguh-sungguh meminta, dan Allah yang akan bekerja dengan caranya buat kita. Jadi berdoa itu mengingini apa yang engkau mau, tapi biarlah engkau tahu apa yang jadi rencana Tuhan buat hidupmu. Itu yang engkau serahkan sama Tuhan, engkau katakan buat Tuhan dalam doamu. Jadi sekali lagi, doa berlimpah-limpah, mengaminkan pekerjaan berhasil, ya perlu. Tapi untuk sekali lagi, jumlah takaran apapun itu, Tuhan yang lebih tahu buat kita. Mari belajar bersyukur dan belajar berhikmat untuk menikmati semua esensi yang sedang Tuhan izinkan kita nikmati. Ada banyak orang gak punya karunia menikmati juga. Saya bilang karunia kenapa? Karena ini sebuah sikap hati kita di mata Tuhan. Apapun yang Tuhan kasih kita lewati, jalani, coba nikmati, saudara. Nikmati, maka kita akan menikmati semua dengan sukacita, dengan damai sejahtera, ya. Dan kita akan baik-baik saja keadaannya, karena kita gak menjadi orang-orang yang memikirkan harta-harta dunia yang bisa menyesatkan kita. Saya berdoa supaya rumah tangga saudara, ya, kehidupan rumah tangga saudara dan anak saudara akan diberkati oleh Tuhan dengan caranya. Mari tinggal saudara bersyukur dan menghitung berkat Tuhan, ya, dan tak terhingga itu sampai sekarang ini kita masih hidup. Karena berkat Allah pasti dinyatakan buat kita dengan cara ajaib. Berkat damai, sukacita, ya, berkat jasmani, apapun yang kita sedang gumulkan, saya percaya imanmu membuat engkau kaya di dalamnya. Haleluya. Haleluya, luar biasa. Terima kasih Pastor Sarlin Yes. untuk
firman Tuhan yang luar biasa ya pagi hari ini. Semua seger, jadi seger. Amin, amin. Blessing in the morning. Amin. Betul. Dan Yes. kita akan tutup dengan pokok doa yang Yes. sudah banyak sekali dan juga akan mengakhiri program kita pagi hari ini. Baik, mari belajar untuk tetap menjadi bagian di hati Tuhan. Jangan tamak, jangan sombong, jangan memperlakukan yang tidak adil. Belajar kembali ke jalan Tuhan. Biarlah 2 Timotius 3 ayat 1 dan sampai dengan ayat yang kelima sebagai peringatan buat kita bahwa di akhir zaman roh-roh yang merusak moral ini merajalela begitu luar biasa. Tetapi kalau engkau tinggal dalam firman dan firman tinggal dalam engkau akan kuat dan bisa melewati semua dengan sukacita, dengan damai, tanpa ada ketakutan apapun, karena roh Allah ada di dalam saudara. Mari berdoa dan minta Roh Kudus memimpin saudara untuk berjalan lebih kuat lagi, melangkah lebih kuat lagi. Firman Allah hidup di dalam loh batin saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. 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 Terima kasih buat makan dan minum. Terima kasih buat pakaian. Terima kasih buat tempat tinggal. Terima kasih buat keluarga. Terima kasih buat orang-orang yang Tuhan bawa mendoakan, menjaga rohani kami. Terima kasih untuk orang-orang yang Kau bawa menasihati kami. Terima kasih untuk orang-orang yang Kau bawa dengan firman Allah yang kami dengar setiap hari, mempertajamkan mata roh kami. Terima kasih juga untuk semua kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kami. Baik itu mungkin menurut kami itu buruk, tapi kami percaya itu mendatangkan kebaikan kepada kami, orang-orang yang mengasihi Engkau. Hamba berdoa bila di akhir zaman roh kami semakin tajam, roh kami semakin tajam, mengerti apa yang baik, apa yang tidak, mengerti apa kehendak Allah dan apa yang bukan kehendak Allah. Tuhan berikan kami kepekaan, kebijaksanaan. Hamba berdoa jika ada di antara seluruh pendengar radio Sasando ini, mereka mengalami masa-masa yang sulit karena mungkin merasa gak adil, harta mereka, apa yang mereka sedang kejar diambil. Biarlah gak ada Tuhan di antara mereka roh kebencian membuat mereka tamak, sombong, gak ada semua. Tapi mereka merelakan semua untuk Tuhan yang bekerja. Karena Engkau melihat, Engkau tidak buta. Engkau melihat keadilan-Mu adalah segala-galanya. Hamba berdoa, teguhkan iman setiap orang, berjalan di jalur-Mu dan tidak meninggalkan jejak-Mu Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, lepaskan juga setiap orang dalam utang piutang apapun itu, yang memberi pinjaman, yang meminta pinjaman. Biarlah hati mereka kudus dan suci kepada Allah. Tidak ada roh-roh yang membuat mereka tamak, membuat mereka sombong, membuat mereka gak adil dan segala hal. Lepaskan dalam nama Yesus. Berikan hati yang lembut, hati yang manis untuk mengerti rencana Allah. Proseslah kami seperti yang Engkau mau. Ujilah kami Tuhan seperti yang Engkau mau. Kami bukan siapa-siapa, kami hanya debu, tapi kami diberikan anugerah, diberikan kasih karunia. Kami berharga, kami berarti karena firman Allah itu begitu kuat di dalam kami. Pagi ini, mari berkatilah setiap rumah tangga, berkatilah setiap pribadi, berkatilah pekerjaan mereka, berkatilah usaha mata pencarian mereka, berkatilah apapun yang dikerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Berkatilah segala pelayanan untuk mendoakan orang sakit, melayani mereka yang sedang putus asa bermasalah persoalan. Berkatilah semua pelayanan ini Tuhan, sehingga jiwa-jiwa boleh dipulihkan dan keluar dari kegelapan menuju terang Allah yang ajaib. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang siang malam memberitakan kebenaran firman Allah untuk menyembuhkan jiwa-jiwa. Berkatilah mereka yang memperkatakan yang baik kepada sesama mereka. Berkatilah hati mereka yang mengampuni dan mengasihi orang lain. Berkatilah setiap orang yang selalu berusaha melakukan isi hati-Mu. Kuatkan, teguhkan iman mereka di dalam Engkau. Hamba berdoa bila pagi ini hati kami benar-benar murni, dipulihkan oleh Tuhan. Karena firman Allah yang kami dengar, kami akan dipulihkan dan dibangun oleh Roh Kudus. Kami menjaga sikap hati kami di akhir zaman, supaya iman karakter kami semakin kuat dalam Engkau. Dan pagi ini Tuhan, hamba akan berdoa bagi mereka yang sakit,
Tuhan, mari Engkau datang, pulihkan kesehatan saudara kami Tuhan, pulihkan kesehatan saudara kami. Jika ada banyak masalah, pikiran-pikiran yang mengganggu mereka, semua membuat tubuh mereka drop, angkat segala pikiran ini Tuhan. Kami tundukkan pikiran manusia kami dalam pikiran Kristus. Pulihkan Tuhan, pulihkan kesehatan kami. Saudara yang sakit, mari taruh tanganmu atas kepalamu dan mulai berdoa, katakan, tubuhku milik Yesus, tubuhku adalah bait Allah, dipulihkan, disembuhkan. Segala macam pencemaran kedagingan yang membuat merosot pikiran, membuat merosot tubuh, semua dilepaskan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua mengalami pemulihan. Kami doakan untuk keluarga Bapak Agung Sulistyo, keluarga Bapak Yudi Utomo, keluarga Bapak Edi Susanto, keluarga Nungki di Pakuninggratan, Bapak Jamiko, Bapak Haris Priyono, Bapak Lukas Trianto, Bapak Mulyadi, Bapak Biantoro, Mbak Elisa, Mbak Adelia, Ibu Projo Warno, Ibu Legowo, Ibu Sumarsono, kesehatan mereka yang sedang terganggu, Mas Bernard, Ibu Eni Diawati, Bapak Jumadi, Bapak Wiranto Sudarmono, Mbak Cicit, Bapak Rus, Bapak Dasono, Ananda Yonatan. Tuhan, Engkau tolong setiap anak-anakmu yang sedang terbaring di tempat tidur atau merasa nggak nyaman dengan tubuh karena sakit yang mereka alami. Hamba berdoa, lepaskan mereka semua dari pikiran-pikiran yang mengganggu, yang melemahkan tubuh mereka. Lepaskan mereka semua dari hati yang mungkin sedang menyimpan dendam, amarah, kebencian. Lepaskan semua dalam nama Yesus. Pulihkan sikap hati, pulihkan keadaan hidup mereka, sehingga tubuh ini boleh disembuhkan. Hamba mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, yang kudus kepada Engkau. Terimalah Bapa, karena tubuh mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang sakit, kami berkata, kami telah mengalami kesembuhan oleh karena bilur-bilur, oleh karena kuasa darah Anak Domba Allah. Kami dipulihkan, kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi mereka yang mencari pekerjaan atau yang sudah bekerja, bahkan yang punya perusahaan-pekerjaan yang kecil maupun yang besar. Bapak, diberkatilah semua usaha mata pencarian mereka. Kami percaya Engkau memberkati itu, supaya mereka bersenang dengan apa yang mereka kerjakan, dan mereka bersenang memuliakan Tuhan dengan apa yang mereka kerjakan dan mereka miliki. Tuhan dipermuliakan. Juga mereka yang mencari pekerjaan yang belum mendapatkan, Tuhan buka jalan, berikan hikmat pekerjaan apa yang harus mereka jalani. Tuhan datang, tunjukkan jalan-Mu kepada mereka. Untuk Mbak Maria Hana, Engkau memberkati supaya boleh bekerja dalam pekerjaannya dan dibuat Tuhan berhasil. Berkati juga pendidikan anak-anak kami yang baru masuk sekolah di tahun ajaran yang baru atau di tahun awal 2025 ini. Berkati mereka dalam studi mereka, berikan hikmat, kepintaran dan kemampuan. Mereka boleh menjalani studi dengan baik dan mereka boleh mendapatkan hasil yang memuaskan, dan Tuhan dipermuliakan. Anak-anak kami yang kuliah di kota ini maupun dimanapun dan jauh dari orang tua mereka, juga berkati anak-anak kami dalam perkuliahan mereka, dalam studi mereka. Mereka boleh dijaga dan diberkati oleh Tuhan dalam hikmat, kepintaran dan kemampuan. Berkatilah segala pergumulan rumah tangga yang didoakan, suami, istri, anak-anak mereka, orang tua. Berkati apapun pergumulan. Kami tahu Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Siapa yang datang kepada Engkau akan mengalami kelepasan dan kemenangan. Kami datang kepada Engkau, Tuhan. Mari pulihkan dan lepaskan segala sesuatu yang mengikat, yang memberatkan langkah-langkah mereka. Lepaskan rantai-rantai kutuk dalam bentuk apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Semua dipulihkan, semua dilepaskan. Hidup mereka dipulihkan, hidup mereka diberkati oleh karena kuasa Roh Kudus bekerja pagi hari ini. Biarlah setiap pribadi mengalami berkat Tuhan dan hidup mereka memuliakan Engkau dimanapun kami berada. Hamba berdoa, diurapilah kami, diberkatilah kami, dalam kuasa Roh Kudus kami hidup, dalam kebenaran ilahi kami berjalan.
kami ada dalam rencana Allah. Berkatilah semua yang mendengar program The Blessing in the Morning, Arise and Shine. Kami akan bangkit dan bersinar untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena firman Allah itu kami tinggal di dalamnya, kami menghidupinya, dan Tuhan dipermuliakan. Berkati radio Sasando FM, berkati Mbak Tata, semua kru yang bekerja di belakang layar, berkati dengan hikmat, berkati semua hamba-hamba Allah yang menyiarkan suara kebenaran di tempat ini. Tuhan, Engkau pakai dengan urapan dan kuasa Allah. Diberkatilah hidup kami, pelayanan kami, apapun yang kami doakan, Tuhan menjawab dengan cara-Mu. Bagimu pujian, bagimu hormat, kemuliaan dan kuasa. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan. Saudara yang diberkati katakan haleluya. Amin, 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 amin. Terima kasih Anda telah mendengarkan program Blessings in the Morning, Arise and Shine, bangkit dan bercahayalah, bersama Pastor Sherlyn Mateheru MTH. Dengarkan kembali di hari Sabtu mendatang setiap jam 6 pagi. Tuhan Yesus memberkati.